Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan semua. Renungan pada saat ini saya beri judul dalam logat Malukunya, ada sukacita kaseng, artinya ada sukacita tidak. Firman Tuhan diambil dari Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya membagi renungan ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, definisi. Apa artinya sukacita? Sukacita adalah buah dari hubungan yang baik dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, deskripsi, penjelasan. 3 hal, periode, posisi, dan perilaku. Yang pertama, periode. Kapan kita bersukacita? Firman Tuhan jelas mengatakan bersukacitalah senantiasa. Saya mau tanya rekan-rekan, siapa yang menulis buku Filipi? Buku Filipi ditulis oleh Rasul Paulus. Pertanyaan kedua, di manakah buku Filipi atau di manakah buku Filipi ditulis oleh Rasul Paulus? Di dalam tahanan ataupun penjara. Berarti Paulus tetap bersukacita walau ada di dalam penjara karena ia percaya Tuhan berdaulat di atas semua masalah dalam kehidupan ini. Dan tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan terjadi tanpa seturut kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, posisi. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Rekan-rekan sekalian, dalam bahasa Inggrisnya ada perbedaan antara happy dan joy. Happy depends on what happened. Kebahagiaan tergantung penuh kepada apa yang terjadi. Bila mana saya mempunyai pekerjaan, I'm happy. Kalau saya mendapat promosi, I'm very, very happy. Kalau saya kehilangan pekerjaan, I'm not happy. Kalau saya tidak mendapatkan pekerjaan, I'm very, very not happy. Tetapi sebagai anak Tuhan, ada pekerjaan ataupun tidak, harus ada sukacita. Karena sukacita ataupun joy tidak tergantung kepada situasi. Sukacita kita bergantung penuh kepada firman Tuhan dan pribadi Tuhan yang tidak pernah berubah. Kemudian yang ketiga, perilaku. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tanda seru. Kemudian sekali lagi kukatakanlah bersukacitalah. Tanda seru. Berarti kalimat ini adalah kalimat perintah. Itu juga berarti kalau kita sebagai pengikut Kristus tidak mempunyai sukacita, kita hidup dalam ketidaktaatan. Kemudian yang ketiga, koneksi. Bagaimana supaya kita mempunyai sukacita? Ternyata sukacita itu bukan usaha kita, bukan buah pekerjaan kita. Galatia 5 ayat 22 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh artinya buah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan buah, ini juga saya mau ingatkan, ini bukan buah roh itu bukan ada 9 buah, tetapi 1 buah dengan 9 rasa. Berarti salah satunya adalah kasih dan yang tema yang kita sedang pelajari adalah sukacita. Mungkin dapat diperjelas dengan Yohanes 15 ayat 4, dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita harus tinggal melekat kepada Tuhan, pada Tuhan Yesus supaya kita mempunyai buah sukacita itu. Bagaimana kita tinggal melekat? Kita melekat kepada Tuhan Yesus dalam doa, saat teduh, pemahaman Alkitab, PA pribadi maupun PA kelompok, beribadah, dan juga dalam melakukan pelayanan. Kemudian yang terakhir, restorasi, pemulihan. Saya mau katakan orang yang paling tidak bersukacita bukanlah mereka yang tidak mengikut Kristus. Tetapi orang yang paling tidak bersukacita adalah pengikut Kristus yang tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Sehingga perlu pengakuan dosa. Daud di Mazmur 51 mengatakan, bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Berarti Daud meminta dalam bahasa Inggrisnya restore atau restorasi. Restore to me the joy of your salvation. Pada saat kita hidup dalam dosa, relasi kita dengan Tuhan tidak terputuskan, tetapi sukacita itu tidak ada. Kiranya penjelasan daripada kata sukacita ini membuat kita mempunyai sukacita.
Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Saya Johan Luhur 5. Amin.